Hai, selamat siang semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, dan ini alasan untuk kenapa dia blok kamu dan bagaimana akhirnya. Semoga pembacaan ini itu tidak membuat dirimu semakin merasa terpuruk ya, karena diblok sama orang ini. Kita sama-sama menguatkan, oke? Kita akan buka beberapa kartu dulu. Five of Cups dan ada kartu Queen of Cups. Ketika dia memblok kamu, itu sebetulnya ada perasaan gak enak, teman-teman. Yang aku bisa rasakan di sini ada rasa kesedihan kenapa dia harus ngeblok kamu. Ya. Yang kedua, apakah ada kekecewaan yang kalian utarakan atau dia merasa kayak bingung. Aku nih harus gimana? Gitu, ya. Five of Cups ini dan Queen of Cups sih sama-sama melambangkan sesuatu yang galau. Jadi ketika dia ngeblok kamu, sebetulnya emosi sesaat. Dan aku menangkap energi dia saat ini. Sebenarnya itu soft. Soft banget. Soft banget. Tapi kita belum masuk ke alasan kenapa dia blok kamu. Aku melihat saat ini juga, dia masih ada kepikiran dan memikirkan memori indah tentang diri kamu. Dimana ada pikiran dalam dirinya sendiri, apakah dia tuh pengen unblock kamu lagi. Ya, jadi bolak-balik dia tuh kayak ngeliatin, misalnya aku punya chatting gitu ya, diliatin historinya diliatin. Dia lihat ketika ada nama kamu di sini, dia tekan gitu kan, blok apa unblock ya, blok apa unblock, kayak gitu. Ini yang aku punya vision ya. Kalau nggak resonate nggak apa-apa. Pembacaan ini pembacaan umum. Buat yang baru join, perkenalkan, nama aku Mela. Di sini ada kartu Six of Swords ya teman-teman. Aku lebih melihatnya begini. Ya, sekarang ini posisi dia itu lagi kayak mencoba untuk melepaskan. Mencoba untuk tenang. Karena aku ngeliat di sini nggak ada riak ombak yang kayak ombak yang besar gitu loh di emosi dia. Di sini dia tuh kayak merasa kayak penuh kedamaian. Aku ngelihatnya ketika dia sudah memblok kamu, walaupun dia ada perasaan sedih, walaupun dia tuh kayak mencoba untuk ikhlas loh. Mencoba untuk ikhlas gitu. Mencoba untuk, ya aku mau bahagia lah. Nah, orang yang memblok kamu di sini sebetulnya ada kartu Six of Wands ya. Artinya apa sih? Six of Wands itu dia sekarang itu kayak masih merasa belum butuh untuk ditemenin gitu loh. Aku masih bisa sendiri, aku masih bisa berjalan tanpa kamu. Dan dia tuh selalu berpikir begini. Ketika aku sudah blok kamu, aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, kedepannya tuh aku akan menjadi seseorang yang benar-benar nanti ya ada orang yang menerima aku apa adanya. Tapi kalau kamu lihat di sini, apakah dia masih sudah yakin? Misal kalau kamu dengar dia sudah punya pasangan atau gimana, apakah masih yakin atau gimana? Di sini dia kayak let it go aja. Jadi kayak let it flow aja. Nah, alasan dia memblok kamu ya. Pertama kan aku melihat kayaknya ada energi yang sebenarnya di sini tuh sedih banget gitu loh. Karena ada memori kalian berdua. Kenapa dia nih harus memblok kamu? Kenapa dia di sini harus terpaksa banget ngeblok kamu dan terpaksa juga nggak buka-buka? Ini yang akan kita cari tahu. Ya kan sebetulnya aku tidak bisa mengetahui masalah kamu semua, tetapi aku rasa sih sebetulnya masalah apapun ya, apalagi kalau kita udah berumur gitu, nggak usah main blok-blokan lah. Karena menurut aku tuh childish banget ngeblok ini tuh enggak deh.
Kita lihat di sini energinya kunci ya. Ketika dia ngeblok kamu, ini ada energi kunci, ada sebuah jawaban. Jadi aku akan melihat alasan apa sebetulnya yang sampai saat ini dia tuh belum mau membuka blok kamu. Kalau masalah itu kan masalah kalian ya, tapi kenapa di sini dia tuh masih belum mau membuka blok kamu? Ada kartu kunci, mungkin dia menemukan sebuah jawaban. Ya, menemukan sebuah jawaban. Di sini sih kalau aku melihat ya, kenapa sampai saat ini dia tuh masih belum mau membuka blok kamu, karena dia merasakan bahwa dia harus mencoba untuk sinkronisasi antara hati sama perasaannya dulu. Ada kartu bangau. Di sini dia tuh kayak mau lebih kayak menenangkan diri dulu lah. Kamu kalau lihat kartu bangau itu kan artinya kayak kartu ketenangan. Iya kan? Kartu ketenangan. Udah itu dia tuh bisa kayak kesana kemari. Terus aku juga ngelihatnya ya, dia itu seimbang. Ya kan? Kamu kalau ngelihat bangau itu kalau misalnya kayak flamingo lah modelnya. Nah, dia punya kaki satu tapi kayak bisa diangkat gitu loh. Dan itu tuh aku tuh sangat cinta banget sama binatang itu. Aku punya pernak-pernik semuanya bangau atau flamingo. Karena seimbang gitu loh. Dia tuh bisa kayak balet gitu menurut aku. Dan di sini ada anjing. Kita lihat tuh anjing itu adalah sebuah simbol kesetiaan, simbol yang suka disayang. Dan di sini ada jantung. Jantung itu mengenai emosi, perasaan, cinta. Di sini sih aku bisa melihat bahwa dia ingin menjadi seseorang yang tenang dulu, baik dulu, baru bisa mencintai seseorang. Itu sih yang aku tangkap ya. Dan kalau aku lihat kenapa dia ngeblok kamu itu lebih kepada pelajaran atau apa ya? Kadang-kadang kita nih kan kalau mau belajar, mau maju, kadang-kadang kita nih kayak harus melepaskan pikiran atau melepaskan distraksi supaya kita bisa fokus dengan apa yang dituju gitu kan. Nah, ini orang tipenya begitu, nggak bisa terlalu didistraksi. Kalau misalnya kamu nih, kamu udah biasanya SMS, tiba-tiba kamu WhatsApp, kamu pasti akan diblok. Kenapa? Kamu udah biasanya SMS, nggak usah WhatsApp gitu loh. Contoh, dia nih kayak blok begitu. Contohnya ya, contohnya. Dan kalau misalnya dia ngeblok kamu dari semua sosial media, nggak ngebales dan lain-lain, ini memang dia tuh kayak butuh ketenangan aja. Dia merasa kayak saat ini ya, aku nggak bilang energinya nih akan terus seperti itu. Nanti kita akan lihat kondisinya dia, perasaan dia, terus itu nanti di pembacaan berikutnya ya. Dan di sini aku ngelihatnya ada kartu kunci. Kunci itu lebih kayak condong kepada menemukan sebuah jawaban, menemukan sebuah arti. Lalu kita buka lagi. Ada kartu pohon. Ya, ini lebih seperti kayak menemukan ketenangan. Ketika dia memblok kamu, dia mengharapkan adanya ketenangan lebih, teman-teman. Oke. Ini adalah cara bagi dia untuk bisa menuntut dia lebih dewasa lagi. Gitu loh. Ini aku lebih seperti bilang gini. Apakah bloknya kamu nanti akan dibuka lagi, itu urusan belakangan ya. Tetapi kita ngelihatnya masing-masing orang itu punya cara untuk gimana dia bisa fokus. Dan aku ngeliatnya nggak macem-macem di sini. Dia pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Setelah ngeblok kamu tuh kayak banyak perenungan banget. Nih, ya ada pohon, ada lili. Secara harafiah sih orang ini tuh bisa berpikir dewasa gitu loh. Mencoba untuk mandiri, teman-teman. Mencoba untuk nanti misalnya dia unblock kamu lagi itu dengan komunikasi atau bahasa yang sehat. Pengen ada pengen ada komunikasi yang benar-benar benar-benar healthy gitu. Sehat itu dalam arti nggak marah-marah. Semacam kayak mau memberikan pelajaran juga lah kepada dirimu gitu. Kalau misalnya ya dia perselingkuhan atau apa, ya aku nggak tahu masalahnya. Cuman di sini dia tuh kayak butuh ketenangan. Dan di sini bukan berarti kalau misalnya dia selingkuh dia nanti have fun sama pasangannya loh ya, nggak seperti itu. Hanya aku ngelihat dia itu lebih kepada
keteduhan hati. Misal pun kalau misalnya dia selingkuh nih dari kamu, dan dia masih mempertahankan pasangannya, berarti ya wanita itu lebih memahami dan lebih mengerti gitu loh. Jadi ya kamu juga jangan marah ya. Marahnya adalah kenapa kamu dibohongin, tapi kalau untuk kamu dibandingkan rasanya nggak perlu deh. Berarti dia sukanya sama tipe yang begitu gitu loh teman-teman. Nggak lebih baik dari kamu, dan kamu juga di sini harus berkaca juga. Kenapa ya dia kok lebih memilih orang itu ketimbang aku? Apakah karena bodinya kurus? Apakah karena lebih merawat diri orang itu? Atau nggak kamu merasa kamu cantik, kamu sukses, tapi kok dia malah memilih wanita yang biasa-biasa aja? Pasti ada something spesial gitu loh. Kita nggak bicara masalah yang terlalu gimana ya, yang harus kamu tahu dari kebiasaan si wanita itu tuh. Misal dia mungkin pintar masak, ya kan, nobody's perfect gitu loh. Mungkin kalau kalian persatukan gitu, mungkin kalian akan jadi sosok yang perfect gitu. Keberuntungan, kekayaan dari kamu mungkin. Dari dianya ya keibuan, ya kan? Kita nggak pernah tahu lah. Kadang-kadang coba di sini yang laki-laki, kalian punya pacar selera dengan istri yang mungkin kalian nikahi itu pasti berbeda. Kenapa? Karena ada porsinya jadi pacar, ada porsinya untuk menikah. Menikah itu untuk jangka panjang biasanya. Jadi memikirkan bahwa aku memilih wanita pertama mungkin kalau dia Islam yang solehah, ya kan, yang berjilbab, yang berbeda banget 360 derajat dari si pacar gitu. Pacarnya mungkin dengan baju terbuka, seksi, itu beda. Laki-laki tuh pikiran begitu. Tapi kalau cewek kan berpikir bahwa yang penting dia sayang aku. Nah ini loh, coba yang cowok tolong dijawab. Biasanya seperti itu. Bahkan imajinasi mereka tuh berbeda gitu. Misalnya punya istri yang sudah alim. Ya contohnya aja artis lah, artis yang sekarang ini, si Mbak L sama Mas R. Kita tahu kan, misalnya menikahi Mbak L, dia jadi lebih baik. Tapi ya dia punya sejarah, dia suka sama wanita yang emang cantik-cantik gitu loh, yang modern kota. Itu kan selera gitu loh. Nah itulah, kalau bisa sih menikah dengan selera kalian, kalau bisa. Jadi supaya nggak jelalatan lagi gitu. Nah, di sini aku lebih berpikir bahwa seseorang yang kamu pikirkan, karena kan ya mungkin yang banyak nonton aku ini adalah wanita. Jadi buat pria jangan merasa terintimidasi. Enggak, aku cuma menyontohkan seperti itu. Kita pakai logika aja. Kalau ada salah-salah kata aku minta maaf ya sebelum aku diserang. Dan di sini lebih kepada apa? Lebih kepada aku merasakan kayak kalau misalnya dia pernah selingkuh dari kamu, dia mau belajar setia. Gitu, dia mau belajar setia, dia mau belajar kayak benar-benar membenahi diri. Dia benar-benar mau konsen dengan apa yang dihadapi. Kalau misalnya dia masih jalan sama selingkuhannya, berarti dia menjadi lebih baik buat selingkuhannya, bukan buat kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu dia belum punya siapa-siapa dan memang masih ngeblok, dia butuh proses untuk healing. Ya, jadi ini bocoran yang harus aku kasih tahu ke kamu. Gitu, kita punya bottom deck, pengelana, tikus, dan tamam, ya. Dia belum ada keberanian untuk bertemu atau membuka blokir, karena kenapa? Itu nanti jadi pemicu stres. Aku ngelihatnya di sini kayak pemicu stres. Terus kamu kalau misalnya bilang enggak kok Kak, sebetulnya dia nih yang memicu stres kamu, ya udah berarti harusnya kalian di sini sama-sama menyehatkan diri. Intinya begitu. Karena dia merasa kalau dia datang itu makin nambah keributan. Makanya mendingan di blok. Atau kalau misalnya kamu datang bukannya makin tenang, makin nanti cari gara-gara atau nanti kalian berantem. Ini yang ku tangkep ya. Jadi kenapa dia ngeblok kamu? Gitu. Kita lihat dia energinya saat ini kepada diri kamu. Kalian kalau sebagai pembaca tarot profesional, kalau ada yang mau berprofesi sebagai pembaca tarot, kalian harus bisa menginterpretasikan dari gambar-gambar. Ya, itu pesan aku sih. Harus banyak latihan, rekam sendiri, salah. Nah, misalnya kayak gini nih. Ayo, apa ayo? Kalian harus tahu.
Cosmic egg itu artinya apa, ini simbolnya apa, contoh kayak gitu aja ya. Kalau kalian yang mau belajar tarot, insya Allah ya nanti kalau aku buka kelas sama Kak Kevin, tapi ya nunggu project lah, aku masih banyak kerjaan juga, dinantiin aja. Oke? Jangan lupa untuk yang suka nonton zodiak, silakan ke Potato Tarot. Potato Tarot langsung nyambung aja, itu udah kelihatan kok ada gambar kentang, silakan tekan. Kentang pegang tarot. Ya. Di sini kita punya Cosmic Egg. Cosmic Egg itu semacam kayak telur angkasa. Oke, kita punya simbol ular, artinya ular ini adalah pencengkram yang kuat. Ibaratnya dia kalau udah mencengkram lawan, melindungi, itu bener-bener yang sampai tulang kamu tuh, melawan musuh tuh sampai tulang remuk gitu. Ya kan? Di sini aku melihat dia ada harga diri yang harus dijaga. Itu pertama ya. Dia punya harga diri, dia adalah seseorang yang mengangkat harga dirinya. Dia punya perasaan hati, martabat yang tinggi. Dan ini tuh sifatnya infinity, teman-teman, ya. Sifatnya itu tidak terbatas. Jadi, aku merasa kayak ketika kalian berantem, ada harga diri dia yang tersakiti. Jadi di sini dia bilang, aku mau melindungi apa yang, misalnya gini, dia bersalah, oke, dia bertanggung jawab. Untuk ngebuat kamu lebih nggak sakit lagi, mendingan aku blok aja. Itu, ya. Jadi ini sangat-sangat detail. Kamu jangan sedih, harus bahagia juga. Kenapa? Karena akhirnya dia tersentuh nih, bahwa selama ini dia tuh begitu, biar dia berkaca. Ini sebetulnya kalau orang menjaga harga diri itu juga sebetulnya tuh ada kekesalan, ya, ada emosi, ada happy-nya juga karena oh mungkin aku diingetin gitu, diingetin sama mantan aku, sama kamu gitu ya. Oke lah, daripada aku malu, mendingan aku blok. Bisa aja kayak gitu, ada kok. Spider, nah kita melihat nih, spider itu dia punya jaring-jaring yang kuat ya, even tipis gitu loh. Tapi kalau musuh atau serangga lain masuk ke jaring laba-laba akan susah keluar. Dia ini sifatnya dalam ya. Jadi kalau seandainya kamu menyinggung atau apa, dia tuh punya pemikiran yang bener-bener kayak ribet, terus dalam, terus berliku-liku. Aku ngelihatnya orang ini tuh nggak mau take it simple. Nggak mau take it simple gitu loh. Kadang-kadang ada sikapnya dia itu yang berusaha kayak menjebak. Aku nangkepnya ya, berusaha menjebak supaya kamu tuh kayak makin feeling guilty, makin apa ya, dia tuh maunya kayak equal. Kalau misalnya aku ketahuan begini nih, jangan sampai kesalahannya itu pure disalahin ke dia aja, tapi kamu juga harus ngerasain. Gitu. Makanya aku bilang, kamu jangan sedih dulu untuk diblok. Kita kan buka nih karakter dia sebenarnya dalamnya tuh gimana. Ada Firefly. Firefly itu lebih seperti apa? Benar sih, orang ini itu kayak menghidupkan sesuatu yang gelap dalam diri kamu. Jadi, ya efeknya dia adalah ke kamu adalah membuat diri kamu tuh kayak merasa berarti. Itu ada, sisi baiknya ada, ya. Kamu tanpa dia tuh kayak kamu berada di ruangan kosong, gelap, tanpa cahaya. Tetapi dia datang dalam hidup kamu itu memberikan sedikit cahaya. Aku nggak bilang banyak ya, kunang-kunang itu kecil. Kamu hanya tertolong akan sinarnya aja, tapi apakah bisa menjadi penunjuk jalan? Ya, nunggu banyak dulu. Kalau cuma satu, ya susah. Mouse ya, ini lagi-lagi keluar mouse. Mouse ini adalah hewan duniawi ya, saya bilang itu hewan pengerat, hewan yang kamu sering lihat lah, tikus itu sukanya makan benda-benda yang kecil ya. Aku bisa bilang sih ada sikap dari dia tuh yang sedikit-dikit buat kamu tuh kayak sakit hati, atau dia sedikit memanfaatkan dirimu tuh ada gitu loh. Orang ini tuh juga sedikit-sedikit ya, mungkin saya nggak tahu ya, tapi ini kan energinya itu berbeda-beda. Ada yang ya mungkin butuh
finansial kamu atau apa dikit-dikit. Terus karakter yang lain adalah dia ini adalah seseorang yang aku bisa bilang memiliki sisi luar yang kuat. Ibaratnya oyster itu dia punya shell, punya pelindung atau cangkang itu kuat tapi lembut di dalam. Sebenarnya tuh dia tuh hanya pura-pura kuat, pura-pura keras gitu, tapi hatinya itu sebetulnya soft banget. Kalau kamu tahu sih, kalau kamu tahu. Dia ini orangnya pandai. Aku bisa bilang pandainya tuh lebih ke licik. Sama kayak orang yang punya sio tikus. Dia tahu celah. Tapi bukan berarti semuanya jahat ya. Ini aku bisa bilang sih dia nih pandai. Pandainya tuh lebih ke licik. Liciknya itu lebih ke apa ya? Mencari shortcut aja. Misalnya kalau punya kesalahan itu nggak mau terlalu di show off kan bahwa kamu harus bertanggung jawab 100%, itu nggak mau. Pasti nanti dia akan ngebalikin ke kamu. Ya kenapa aku jadi begini ya gara-gara lo begini gitu. Selalu ada tangkisan-tangkisan yang membuat kamu tuh kayak ih kok gini sih gitu ya. Octopus. Oh, ini mah salah satu penguasa lautan ya. Octopus itu kalau kita bilang dia punya jalarnya tuh panjang, kaki-kakinya panjang. Ibaratnya dia itu mendengar. Even dia stay, tapi dia tahu informasi kamu. Dia tahu perkembangan kamu gimana. Bukan berarti kayak aku udah ngeblok kamu, aku lepas tangan. No. Jadi dia tuh masih kayak ada apa ya, entar nanti strateginya gimana, itu dia selalu banyak strategi, selalu banyak cara. Dan aku melihat kenapa kepalanya bersinar, dia tuh selalu mengandalkan otak, dia selalu mengandalkan pikiran. Jadi ketika dia mau bergerak, apa yang dia lakukan sebetulnya sudah dipikirkan 100%. Bukan berarti dia tidak tahu nanti efeknya bagaimana, tahu banget. Makanya ketika dia ngeblok kamu, dia sudah tahu, oh nanti bakal begini nih, nanti bakal chaos, nanti bakal gini, kalau gue buka nanti begini gitu ya teman-teman. Ada kartu rakun. Nah ini aku bisa ngelihat ya kenapa dari 3 ini binatangnya serem-serem ya. Ini ada kartu rakun. Rakun itu sama kayak cerpelai kan, itu simbolnya. Kalau rakun tuh biasanya juga licik, sama aja ya, kayak dia tuh suka mengendap-endap. Banyak gak sih kalau kartun tuh kalau ibarat burglar atau pencuri itu selalu pakai simbol rakun. Contohnya kayak kalau kamu di era yang agak lama ya, era tahun 2000-an, mungkin kayak simbol McDonald itu kan ada burglar gitu kan. Dia selalu apa, dia pakai baju kayak hitam putih atau garis-garis, terus matanya tuh kan setengah hitam dan setengah ketutup. Nah, ini kenapa dibilang cerpelai rakun itu ya, karena punya sikap yang semacam kayak terang-terangan aja gitu, ngambil sesuatu gitu. Aku ngelihatnya seperti itu sih. Mengambil hatimu dengan terang-terangan, menyakiti kamu dengan terang-terangan, ya. Atau pelan-pelan juga sih, tapi lama-lama yang sesuatu yang big gitu loh. Maksudnya kayak membohongi kamu tuh pelan-pelan, tapi sekali membohongi tuh langsung yang besar. Nah, ini rakun ya. Ada kartu beaver. Ini lebih kepada apa ya? Lebih seperti kayak dia ini kan kayak punya bulu yang lebat juga, ya kan? Aku bisa melihatnya dia ini orangnya itu nature. Ya, orangnya itu nature. Orangnya itu seperti kayak ya udahlah, gue begini. Gue seperti ini. Lo suka apa enggak? Ya udah. Nggak ada yang bisa ngebuat dia untuk kayak aku berubah demi kamu. Kalaupun dia berubah itu hanya sedikit sih teman-teman. Ya karena dia merasa ini harga diri pertama yang aku lihat ya. Dan di sini ada kayak kartu fire ant.
Dia tuh bisa melakukan sesuatu yang dibombardir. Kalau misalnya dia sudah marah, ini kan semut api ya jatuhnya. Kalau dia sudah marah, itu pelan-pelan akan beruntun. Atau ya ini contohnya, dengan segala macam cara, entah kamu yang salah atau kamu yang benar. Kalau dia merasa dia sudah terancam atau gimana, dia siap-siap udah langsung ngeblok kamu aja sekaligus sebagai penghancur. Semut api tuh panas banget loh teman-teman. Aku pernah kegigit itu gila, bengkak. Aku tuh bisa sampai, aku dulu pernah melepuh. Padahal itu cuma semutnya ya Allah segini kali. Nggak tahu lah semut api itu, aku lupa. Pokoknya waktu kecil aku pernah melepuh aja, aku trauma banget. Jadi yang aku bisa bilang di sini, dia tuh kayak punya efek yang bener-bener kayak menghancurkan gitu loh. Ya, contohnya dengan cara dia salah satunya ngeblok kamu. Well, ya orangnya memang keras teman-teman. Kalau misalnya dia di sini berpikir sedikit dewasa sesuai dengan kapasitas dia, umurnya dia, mungkin dia nggak akan ngeblok gitu ya. Kita akan lihat lagi di sini, kita akan lanjutkan. Aku tadi menanyakan dalam hati yang akan terjadi itu apa. Ada kartu Emperor dan ada kartu Ten of Coins. Teman-teman begini, kalau dia ngeblok kamu, aku tidak bisa bilang bahwa dia akan membuka bloknya lagi dalam waktu yang singkat. Oke, aku tidak bisa bilang dia membuka bloknya cepat. Intinya begitu. Ini masih butuh proses dan agak lama. Ya. Karena dia dengan memblok kamu dengan cara yang dilakukan di sini, dia merasa kayak ya udah, aku bisa move, aku bisa jalan, aku bisa lebih bebas untuk menempuh perjalanan hidupku selanjutnya. Misalnya fokusnya dia apa, dia mau ngapain, harapan-harapan dia itu kembali difokuskan. Gitu loh. Ya, kita lihat lagi di sini, apakah ada pikiran jelek orang ini terhadap diri kamu? Masih ada. Dalam arti masih ada emosi. Masih ada rasa yang sebenarnya ya udah, aku mau selesai. Kenapa dia terlalu berkeras hati? Kenapa orang ini berkeras hati? Karena gini ya, aku nggak pernah tahu kapasitasnya dia seperti apa. Tapi dia merasa kayak sudah all out. Ya itu wajar kalau dari pendapat dia, tapi belum tentu dari pendapat kamu. Dia merasa kayaknya yang dia lakukan ke kamu ini selama ini tuh udah maksimal. Tetapi kan nggak mungkin dong sampai kamu marah, sampai berantem, sampai ngeblok ya kan. Nah, dia kayaknya tuh sudah percaya sama kamu tadinya, tetapi ada sesuatu di sini yang mungkin dikecewakan. Ada sesuatu yang mungkin yang kamu omongin ke dia itu lagi-lagi kena ke perasaannya dia, harga dirinya dia, pride-nya dia. Itu. Ada kartu Two of Wands. Ya, memang pada dasarnya teman-teman, orang ini pengen pengen cari peluang lain juga. Bagaimanakah pada akhirnya? Ada kartu The Hierophant ya teman-teman. Saran buat kamu di sini ada kartu The Hierophant. Ada kartu Two of Cups ya. Kamu harus merasa diri kamu itu layak untuk dicintai. Layak untuk dicintai itu kamu punya Tuhan. Kamu punya semesta yang menjaga kamu. Dan di sini ada kartu Two of Cups. Akan ada orang lain yang akan datang jika kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Apakah kamu di sini sama dia akan kembali? Kita akan ambil satu kartu terakhir ya. Ada kartu The Moon. Pergerakannya itu mungkin saja 50-50. Dan di sini ada kartu Knight of Coins, ya.
Kalau kalian mau kembali, itu pun sangat lama. Sangat lama. Jadi, yang paling baik adalah kita berpikir bijak, nggak perlu menunggu, tetapi kita harus mendekatkan diri sama Tuhan dan lebih mencintai diri sendiri. Dengan kamu mencintai diri sendiri, kamu akan bertemu dengan orang lain. Gitu. So, aku tidak perlu membahas siapakah dia, orang yang ngeblok kamu ya jelas, kita baca energi dia. Semoga kamu happy, semoga kamu mendapatkan jawabannya. See you next, see you, I love you, and bye-bye.